Putra. Ketika menduduki tanah air, Jepang menampilkan dirinya sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Ini dikarenakan Jepang tahu bahwa rakyat Indonesia sangat ingin merdeka. Jepang berusaha bekerja sama dengan para tokoh penggerakkan. Cara ini digunakan agar mereka dapat merebut simpati rakyat dengan mudah melewat para tokoh. Harapannya, golongan nasionalis dari intelektual dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk melancarkan perang Jepang. Sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsal pusat tenaga rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasionalis yang kerap dijuluki 4 serangkai. Dikutip dari masa pendudukan Jepang, 4 serangkai terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Haji Dewantara. Mereka berpendapat sikap kooperatif dan kerjasama adalah langkah terbaik ketika perang. Dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada 16 April 1943. Ada pemimpin pusat dan pemimpin daerah yang dibagi sesuai tingkatnya, yakni Shu, Ken, dan Jun. Putra juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Miyoshi, Ge Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Ekiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa yang diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Tujuan Jepang membuat Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sesuai ekonomi. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Banyak unsur masyarakat yang mendukung bergabung, diantaranya Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos Telegraf, Telepon, dan Radio, serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria. Tidak hanya itu saja, Jepang membentuk banyak organisasi di masa menjajah Indonesia. Organisasi yang dibentuk berkaitan dengan semua aspek kehidupan masyarakat, dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga militer. Pembentukan organisasi bertujuan untuk memobilisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia koloni Hindia Belanda Indonesia sebagai dukungan kepada Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya atau disebut Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua di wilayah Samudra Pasifik. Jepang melihat bahwa para pemuda Indonesia secara fisik kuat, bersemangat, pemberani, dan jumlah banyak. Karena itu pemuda dimanfaatkan dan dijadikan sasaran utama propaganda bahwa kedatangan Jepang untuk mengubah keadaan masa Belanda yang begitu diskriminatif dan kejam. Heiho merupakan organisasi bentukan Jepang beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan angkatan udara, laut, dan kepolisian. Heiho tidak hanya ditugaskan di Indonesia tetapi juga di seluruh daerah penduduk Jepang seperti Brunei, Vietnam, Singapura, dan Malai. Kegiatan utamanya adalah membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu tentara Jepang dalam peperangan. Pembela Tanah Air (PETA) merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho pada 3 Oktober 1943 atas usulan Gatot Mangkubraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pembentukan PETA didasarkan peraturan pemerintah Jepang, yaitu Osamu Seinendan nomor 44. Anggota yang direkrut berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Total anggotanya lebih dari 37.000 orang dari Pulau Jawa dan lebih dari 20.000 dari Pulau Sumatera. 3. Seinendan dibentuk mulai pada 9 Maret 1943. Jumlah anggota Seinendan tercatat mencapai 3.500 orang dan berkembang hingga 500 orang. Pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia dalam melakukan perekrutan Seinendan beranggotakan pemuda berumur 14 sampai 22 tahun. Seinendan atau barisan pemuda bentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. Tujuan terselubung dari Seinendan adalah agar Jepang mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam perang Pasifik. 4. Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk pada 29 April 1943. Tujuan utamanya adalah membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia seperti pengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Anggota Keibodan berasal dari pemuda Indonesia berusia 23 sampai 25 tahun dengan syarat utama adalah sehat secara fisik dan berkepribadian baik. 5. Fujinkai, organisasi bentukan Jepang khusus para wanita atau biasa disebut Perkumpulan Wanita atau Fujinkai, dibentuk Agustus 1943 dengan anggota para wanita berumur 15 tahun ke atas. Fujinkai melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, menggalakkan perkebunan dan lain-lain. Namun dalam perjalanan Fujinkai
Cinkai juga dilatih oleh pendidikan militer sederhana pada saat kondisi mulai memanas untuk membantu perang melawan sekutu pada 1944 dan menjadi pasukan Serikat. 6. Jibakutai, organisasi bentukan Jepang pada 8 Desember 1944. Jibakutai terinspirasi oleh penerbangan bunuh diri kamikaze. Meskipun sebagai pasukan rel mati atau lebih sering disebut sebagai pasukan bunuh diri, Jibakutai dibentuk hanya sebagai pendukung tentara Jepang. Jumlah keseluruhan anggota Jibakutai mencapai lebih dari 50.000 orang yang berasal dari para intelektual seperti guru dan redaktur media massa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jibakutai mengubah namanya menjadi Barisan Berani Mati (BBM) dan menunjukkan aksinya ketika perang melawan sekutu di Surabaya pada 10 November 1945. Romusa dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada pendudukan Indonesia saat masa penjajahan. Jepang mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi awal penaklukan wilayah Asia Pasifik di tangan Jepang. Di Indonesia, armada Jepang sampai di pantai utara Jawa Barat. Ketika itu, tujuan Jepang ingin menguasai Bandung sebagai basis militer Belanda di Indonesia. Tujuan Romusa adalah memperjalankan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentuk barisan Romusa yang bertugas membela negara dan membangunkan kemakmuran. Tenaga kerja Romusa berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Pekerjaan ini disebut Romusa atau sistem kerja paksa. Romusa berlangsung selama 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Awalnya Romusa dilakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Namun sistem tenaga kerja mulai dipaksakan sampai kepala keluarga wajib menyerahkan anak laki-laki untuk bekerja karena Jepang terdesak dalam perang Pasifik. Dampak Romusa. Romusa berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggampar batu-batu di pegunungan hingga menarbang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika kerja. Dampak Romusa bagi bangsa Indonesia membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makanan, sampai terjadi banyak kecelakaan ketika kerja.